Seperti apa pantauan arus balik Lebaran 2024? Kami akan bergabung dengan Indra Setia di Gerbang Tol Cikampek Utama dan Ahmad Muharlin di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kita ke Cikampek Utama terlebih dahulu. Seperti apa pantauan lalu lintas di sana? Ya, Nisa dan juga pemirsa dapat kami kabarkan update terkini di depan tol Cikatama, Jawa Barat. Saat ini terpantau dari pagi hingga malam hari terpantau sangat tinggi jumlah arus pemudik yang melakukan kegiatan arus balik periode 2024. Dan kemacetan ini atau kepadatan ini dinilai karena membludaknya atau tingginya volume pemudik melakukan kegiatan arus balik 2024 ini dari berbagai wilayah di Pulau Jawa dan sekitarnya. Yang mana data yang kami terima hingga sampai saat ini, Anissa, bahwasannya di malam hari ini akan diprediksi menjadi salah satu puncak terakhir arus balik 2024 yang mana mencapai di angka 180.000 pemudik dari berbagai kota di Jawa menuju ibu kota Jakarta pada malam hari ini. Yang mana kalau kita bandingkan, Anissa dan juga pemirsa, bahwasannya kalau dibandingkan dengan pada tahun 2023, tingkat volume arus balik 2024 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan di angka 18%. Dan Anissa juga dan pemirsa dapat menginformasikan terkait skema yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yakni dilakukannya sistem one way dari kilometer 442 yang mana ruas tol Semarang Solo sampai gerbang tol Cikatama kilometer 72 dan dilanjutkan rekayasa kontraflow 3 jalur, Anissa, sampai kilometer 47, dan ini bersifat atau berlaku hingga pada tanggal esok hari 16 April 2024 pada pukul 24.00. Dan dalam pelaksanaannya tadi juga kami sempat bertemu dengan pihak Kapolri, Menhub dan Menko PMK yang mana meninjau langsung di gerbang tol Cikatama ini, Anissa, yang mana pihaknya untuk sebagai kompensasi untuk menanggulangi kemacetan di gerbang tol Cikatama ini, pihaknya memberikan kekeluasaan bagi pihak ASN untuk bekerja atau WFA dalam periode 16 hingga 17 April 2024. Sementara itu pihak Jasa Marga juga memberikan kompensasi bagi masyarakat yang akan hendak mudik di tanggal periode 17 hingga 19 April 2024. Pihaknya akan memberikan diskon tarif tol sebesar 20%, Anissa. Dan selain itu juga dapat kami informasikan juga, Anissa, bagi Anda yang melakukan kegiatan arus balik 2024, pastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat dan pastikan kendaraan Anda tidak kehabisan BBM, itu yang paling terpenting, dan pastikan saldo e-tol Anda tercukupi agar tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan dalam proses perjalanan berlangsung. Anissa. Baik, Indra, jika dibandingkan dengan kemarin malam yang juga adalah puncak arus mudik, terutama di gerbang tol Cikampek Utama, jika dibandingkan dengan kemarin, lebih banyak volume kendaraan mana, hari ini atau kemarin? Ya, Anissa, kalau kita dapat sampaikan, kita berbandingkan dengan hari kemarin, ini kenaikannya mencapai 30%, Anissa, yang mana ini lonjakan semakin tinggi karena mengingat sebagian masyarakat sudah mulai harus bekerja pada esok hari ataupun lusa, sehingga para pemudik yang melakukan kegiatan arus balik 2024 lebih memilih pada malam hari ini. Anissa, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra Satria melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Selanjutnya kami akan ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Sudah ada rekan Ahmad Muharlin di sana. Muharlin, seperti apa antrean kendaraan yang akan menuju di kapal di Pelabuhan Bakauheni? Terima kasih, selamat malam Anissa. Hingga dengan malam hari ini, sejumlah kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 4, roda 2, dan juga bus-bus pengangkut penumpang ini yang akan menyeberangi Pulau Jawa masih terlihat memadati antrian pelabuhan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Prediksi dari PT ASDP Bakauheni Lampung terkait dengan lonjakan atau puncak dari arus mudik, prediksi terjadi pada hari Minggu kemarin dan hari Senin hari ini yang bertepatan dengan berakhirnya masa libur
cuti bersama. Kondisi ini Anissa masih bersifat situasional, di mana pagi tadi kami sempat melaporkan jika kondisi kendaraan atau antrian sejak pagi sampai dengan siang hari sempat lengang begitu. Kemudian kondisi berbeda terjadi pada malam hari ini, di mana kendaraan sudah mulai terlihat kembali memadati antrian untuk masuk ke pelabuhan. Sampai dengan hari ini sebanyak sudah ada 50% dari kendaraan roda 4 dan roda 2 yang masuk melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung sejak masa arus mudik kemarin, yang sudah meninggalkan wilayah Pulau Sumatera yang akan kembali menuju ke Pulau Jawa. Untuk mengurai kemacetan dan mengantisipasi menumpuknya kendaraan di Pelabuhan Utama Bakauheni ini, seperti menyediakan kantong parkir di sepanjang area pelabuhan, kemudian memberlakukan sistem penundaan perjalanan atau delaying system di jalur arteri hingga masuk ke pelabuhan. PT ASDP Bakauheni juga menyediakan 2 pelabuhan tambahan, yaitu Pelabuhan Panjang yang diperuntukkan untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 tujuan Ciwandan, lalu Pelabuhan Bandar Bakaujaya yang diperuntukkan bagi truk-truk besar pengangkut logistik dan sembako tujuan Tanjung Priok. Selama periode arus balik tahun ini, PT ASDP Ferry Indonesia menerapkan kebijakan khusus bagi para pengguna jasa yang telah memiliki tiket sejak jauh-jauh hari untuk jalur penyeberangan Bakauheni dan Bakauheni Merak dan Ketapang Gilimanuk, yakni menghapus pemberlakuan tiket kadaluarsa yang berlaku 24 jam sejak waktu masuk pelabuhan. Jadi bagi Anda tidak perlu khawatir tiketnya ini akan hangus begitu ketika akan mengantri untuk menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung. Hal ini sebagai langkah dari PT ASDP untuk mengantisipasi ketidaknyamanan pemudik seperti yang terjadi pada arus mudik kemarin. Maka dari itu kami juga menghimbau bagi para pemudik agar melakukan pemesanan tiket jauh-jauh hari supaya tidak kehabisan tiket, dan juga ini mencegah untuk penumpukan kendaraan akibat beberapa pemudik yang ingin menyeberang namun belum memiliki tiket. Dan juga untuk memperhatikan kembali jam dan waktu keberangkatan, kemudian mengecek kembali jadwal keberangkatan dari kapal agar tidak mengalami ketersendatan di antrian masuk ke kapal. Kemudian tiket harus dipersiapkan maksimal 1 hari sebelum keberangkatan, di mana tiket bisa Anda pesan melalui aplikasi online lewat aplikasi Verizi. Anissa. Muharlin, kemarin sempat ada cekcok antara petugas dengan pemudik yang merasa didiskriminasi atau diterakhirkan untuk masuk ke kapal. Apakah hal ini terjadi lagi hari ini? Baik Anissa, memang kemarin jika kita mengulas kejadian kemarin di mana pada pukul 10 malam, di mana sedang antrian sedang padat-padatnya begitu, kemudian ada ketegangan yang terjadi antara petugas pelabuhan dengan pemudik, di mana beberapa pemudik sempat marah begitu kepada petugas karena mereka melihat ada sebagian kendaraan yang didahulukan untuk masuk ke kapal daripada mereka para pemudik yang telah mengantri sejak berjam-jam begitu. Kemudian namun hal itu diantisipasi ketika bisa diredam begitu ketika si para pemudik ini kemudian mendapatkan gilirannya untuk masuk ke kapal. Hal ini nampak tidak terjadi berdasarkan pantauan kami sejak pagi sampai dengan malam hari ini, di mana yang pagi sampai siang itu tidak terjadi penumpukan. Untuk malam hari ini pun masih terjadi antrian, namun antrian hanya untuk masuk ke kapal saja begitu, Anissa. Baik, terima kasih Ahmad Muharlin atas laporannya dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Sebelumnya ada Indra Setia dari Gerbang Tol Cikampek Utama. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Seperti apa potensi munculnya atau terjadinya Perang Dunia Ketiga di tengah kondisi Timur Tengah yang semakin memanas? Kami telah terhubung dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Anissa. Prof, ini seberapa besar kemungkinan terjadinya Perang Dunia Ketiga? Apakah jika Amerika tidak membantu Israel untuk melakukan serangan balik, tidak akan terjadi kemungkinan ini? Ya, jadi ini akan sangat bergantung pada bagaimana Israel menyikapi serangan yang dilakukan oleh Iran. Tadi sudah dikatakan bahwa Iran menyatakan bahwa serangan ini sudah berakhir. Operasi militer yang mengirim rudal ke Israel sudah berakhir. Nah, tetapi Iran kan mengatakan kalau misalnya nanti kalau dibalas lagi akan balas lagi lebih gede katanya, Prof. Betul sekali, akan dibalas lebih besar lagi. Oleh karena itu
sekarang posisi ada di Israel. Dan sejumlah kepala pemerintahan, kepala negara di berbagai negara Eropa, termasuk Amerika Serikat, meminta agar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak melakukan serangan balik ke Iran. Karena beliau tahu konsekuensi kalau misalnya Israel melakukan serangan balik ke Iran, ini akan menjadi pintu bagi Perang Dunia Ketiga. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau Israel menyerang, maka Iran akan menyerang lebih besar lagi dan Amerika Serikat akan turun. Kalau Amerika Serikat akan turun, nanti akan diikuti negara besar lainnya seperti Rusia, kemudian juga Korea Utara yang mungkin Cina kemungkinan ikut di blok Iran? China bisa kalau Cina tentu akan melihat dari sisi ekonominya, apakah akan menguntungkan atau tidak menguntungkan begitu ya, dan ikut yang mana kira-kira seperti itu. Tetapi yang pasti Cina akan mengatakan bahwa sebaiknya semua negara menahan diri. Tapi yang saya khawatirkan kalau sampai Rusia, Amerika Serikat, Korea Utara ikut masuk di situ, mereka ini punya senjata nuklir. Dan kalau senjata nuklir yang sudah berbicara, maka Perang Dunia Ketiga sudah akan dimulai. Oleh karena itu, wajar ketika kepala pemerintahan, kepala negara dari Amerika Serikat, Eropa, dan lain sebagainya, itu meminta agar Israel tidak melakukan serangan balik. Dan saya dengar dari berita di luar negeri bahwa Perdana Menteri Netanyahu akan membatalkan serangan balik ke Iran, begitu. Baik, kita balik ke 1 April, Prof. Sebenarnya apa sih alasan Israel menyerang konsulat Iran di Damaskus? Nah, itu yang kita semua tidak tahu dan belum tahu ya. Tentu kita tidak memahami kenapa ada serangan itu. Meskipun serangan itu tidak secara terang-terangan dikatakan oleh Israel bahwa kamilah yang melakukan penyerangan itu. Namun demikian, besar dugaan bahwa itu dilakukan oleh Israel. Atas dasar itu, sebenarnya ini merupakan satu blessing, ya, blessing in disguise. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Iran ini sebenarnya ingin masuk ke dalam perang di Gaza. Iran ini ingin menyerang Israel. Karena apa? Israel terus-menerus melakukan serangan ke Gaza, meskipun ada resolusi Majelis Umum, Dewan Keamanan PBB, bahkan yang Dewan Keamanan PBB di mana Amerika Serikat abstain. Bahkan di yang terakhir ya, sebelum Lebaran ya, Prof ya? Betul sekali. Afrika Selatan memajukan masalah genosida di Mahkamah Internasional. Tapi Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa tidak ada satupun yang akan bisa menyetop Israel. Tidak Den Haag, tidak mungkin New York dan lain sebagainya. Jadi Netanyahu merasa di atas angin. Karena apa? Karena dia merasa bahwa dia akan di-backup oleh Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat ini tidak punya pilihan lain selain melindungi Israel karena lobby-lobby Yahudi di Amerika Serikat, warga negara Amerika Serikat yang keturunan Yahudi, itu sangat berpengaruh terhadap siapapun yang menjadi presiden di Amerika Serikat karena ya kekuatan uang mereka, sehingga mereka akan meminta bahwa Amerika Serikat harus melindungi Israel. Nah, tapi blessing in disguise-nya ini adalah ketika Israel salah menjalankan strategi menyerang konsul di Damaskus, Iran di Damaskus di Syria, ini menjadi alasan bagi Iran untuk punya hak untuk ikut dalam perang ini, ya. Maka Iran menggunakan pasal 51 Piagam PBB, hak untuk membela diri, sama seperti yang dia lakukan di Gaza ya. Israel, hak untuk membela diri karena mereka mendapat serangan dari Hamas tanggal 7 Oktober. Nah, jadi Iran melakukan serangan ini, dan Iran mungkin mengatakan bahwa sementara dunia tidak bisa berbuat banyak, saya akan melakukan serangan ini. Dan itu yang dilakukan. Dan ini yang membuat gentar Amerika Serikat. Sehingga Amerika Serikat, saya melihat Joe Biden dalam posisi yang mengambang. Di satu sisi dia harus melindungi Israel, tapi tidak bisa. Di satu sisi mau pemilu ya, Prof ya? Ada pemilu dan kemudian ada tekanan dari banyak negara untuk supaya jangan biarkan Israel terus menyerang. Karena apa? Ini akan memunculkan perang dunia ketiga dan akan berdampak pada dunia ya, perlambatan ekonomi dan lain sebagainya. Prof, ketika terjadi serangan Iran ke Israel, sejumlah negara, Oman, Arab Saudi, Kuwait itu menolak untuk membantu Amerika Serikat membantu Israel. Berarti Israel sudah tidak di atas angin dong sebenarnya saat ini.
sekarang ini ya memang tidak di atas angin karena banyak pressure ke Amerika Serikat untuk tidak melindungi Israel. Bagaimana mungkin Amerika Serikat harus melindungi Israel ketika dia melanggar hukum internasional, melanggar pasal 51 Piagam PBB yang selama ini Amerika Serikat ingin menjadi hakim dunia yang menentukan yang benar dan yang salah. Yes. Masa dia akan membenarkan tindakan yang salah yang dilakukan oleh Israel? Nah, karena pressure seperti itulah kemudian Amerika Serikat akhirnya melakukan komunikasi dengan Israel. Yang saya dengar Joe Biden mengontak Perdana Menteri Benyamin Netanyahu untuk intinya tidak melakukan serangan itu. Karena kalau misalnya Benyamin Netanyahu juga akan melakukan serangan ke Iran, saya duga bahwa Presiden Joe Biden akan membuat skenario gimana caranya Perdana Menteri Netanyahu harus diturunkan dari kursi Perdana Menterinya. Karena apa? Karena di kalangan orang-orang Israel, di oposisi Israel, mereka juga nggak setuju dengan ya apa yang dilakukan oleh Netanyahu, melakukan penyerangan ke Gaza, lalu kemudian kalau misalnya melakukan penyerangan ke Iran juga, itu mereka juga nggak setuju juga, karena bukan membuat Israel tambah terlindungi atau damai, tetapi justru punya potensi diancam di mana-mana. Warga negaranya kalau pergi ke luar negeri mungkin ya ditemui oleh orang yang dia tidak suka dengan apa bahkan dengan perang di Gaza jadi terlihat seperti apa wajah aslinya Israel ya Prof ya. Betul sekali. Baik, terima kasih banyak Prof Hikmahanto telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam Prof. Selamat malam Anissa, terima kasih. Pemirsa, kami akan langsung mengajak Anda untuk memantau sejumlah titik arus balik Lebaran 2024 di Gerbang Tol Cikampek Utama, Gerbang Tol Kalikangkung, Stasiun Pasar Senen, dan Pelabuhan Bakauheni. Dan ini adalah situasi saat ini yang terjadi di 4 titik arus balik Lebaran 2024. Terlihat di Cikampek Utama, kepadatan terjadi sejak tadi hingga saat ini di Gerbang Tol Cikampek Utama. Volume kendaraan ini mencapai 40.000 kendaraan. Jumlah kendaraan ini diperkirakan akan terus meningkat karena memang hari ini adalah hari terakhir cuti bersama Lebaran 2024, meski ASN diperbolehkan untuk work from home pada hari Selasa dan hari Rabu, namun kebanyakan kantor-kantor swasta sudah masuk besok. Dan saat ini di Gerbang Tol Cikampek Utama volume kendaraan naik hingga 30% dibandingkan hari kemarin. Jika kita lihat kemarin pemirsa, Gerbang Tol Cikampek Utama hingga tengah malam masih terjadi antrean, dan antrean hari ini naik 30% dibandingkan kemarin. Kemudian kami akan mengajak Anda ke Gerbang Tol Kalikangkung di kilometer 414 GT Kalikangkung. Ini ramai lancar meski terkadang masih terjadi penumpukan kendaraan, atau lebih tepatnya antrean saat memasuki gerbang tol, karena memang satu mobil membutuhkan beberapa detik untuk ngetap di gerbang tol. Dan hingga sore ini ada lebih dari 38.000 kendaraan yang melintas dengan rata-rata 3.000 sampai 3.500 kendaraan yang melintas per jamnya. Hal ini berbeda dengan di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama yang mencapai lebih dari 5.000 kendaraan per jamnya. Dan saat ini di gerbang tol Kalikangkung memang mayoritas kendaraan pribadi, ada pula bus penumpang dan sedikit truk muatan BBM maupun logistik. Di gerbang tol Kalikangkung ada one way lokal mulai dari kilometer 442 atau exit tol Bawen hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Sementara one way nasional ada di kilometer 414 GT Kalikangkung sampai kilometer 72 Cikampek. Ini masih diberlakukan hingga malam ini, tepatnya hingga pukul 12 malam. Jika kita lihat sejak kemarin memang
semakin malam ini kepadatan akan semakin bertambah, terutama di gerbang tol Cikampek Utama. Karena seperti kita ketahui banyak masyarakat yang terjebak macet dari perjalanan sebelumnya dan baru tiba di gerbang tol Cikatama ini sekarang pada malam hari karena besok cuti bersama sudah berakhir. Sekarang kami akan mengajak Anda ke stasiun Pasar Senen. Ada 47.000 penumpang yang tiba di Jakarta hari ini. Ini tentunya 47.000 itu tidak hanya di Pasar Senen, tapi juga di Gambir, stasiun Pasar Senen dan sejumlah stasiun lain di Jakarta. 18.000 penumpang di Pasar Senen, 21.500 penumpang berangkat dari Pasar Senen, dan PT KAI Daob 1 ini menyediakan posko kesehatan dan keamanan yang sampai saat ini masih tersedia. Dan kami akan mengajak Anda ke Pelabuhan Bakauheni yang saat ini didominasi kendaraan mobil dan motor serta bus penumpang. Dan ASDP perkirakan puncak arus balik di Bakauheni terjadi hari ini karena bertepatan dengan berakhirnya masa libur cuti bersama. Untuk antisipasi penumpukan kendaraan, Pelabuhan Bakauheni menyediakan kantong parkir di sepanjang area dan juga berlakukan sistem penundaan perjalanan atau delaying time.